sekali karena ini menjaga. Wah, ini Tuhan senang Ustadz Abdul Somad bisa rukun. Ya kan, gara-gara mereka berdua rukun, Tuhan senang katanya kan. Ya kan? Lalu bagaimana dengan orang Katolik yang kamu sakiti? Lalu bagaimana dengan orang Buddha yang kamu sakiti gara-gara di belakangnya patung ada roh jahatnya, ada kan spiritnya? Ya kan? Apakah Tuhan senang? Enggak. Bangsat. Iya kan? Demi apa? Demi konten kan? Ini kan orang demi konten, saudara. Apakah dia mualaf? Nggak tahu. Nggak urusan. Tapi demi konten, saudara. Dan itu nggak baik. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia jadi orang itu tadi ya, kadrun munafikun. Jadi bukan cuman kadrun atau enggak, kadrun munafikun akhirnya. Walaupun dia nggak jadi mualaf, dia Kristen. Oh, ini Roh Kudus berkata tai kucing, Roh Kudusmu itu. Ya kan? Roh Kudus tai kucingmu itu, ya kan? Ini Roh Kudus yang berkata loh, tai pokoknya, bohong dia. Siapa nih Jeff nih, udah angkat tangan nih Jeff nih. Murid baru nih Jeff nih. Murid baru. Pak Jeff? Ya udah. Bapak Joseph Paulzan. Olah. Gawat. Aduh, ada susu onta datang. Panggil saya Jeff. Saya lihat Iya. kontras sekali ya antara Singapura dan Wakanda. Di Singapura, Somad ini sudah disebut Menteri Dalam Negeri mereka sebagai seorang ekstremis yang berbahaya dan tidak diberi izin masuk. Tapi kenapa di Wakanda, Somad ini malah dianggap sebagai tokoh yang dielu-elukan, sampai Daniel Mananta ini pun ikut dielu-elukan setelah nempel-nempel dia. Saya lihat ketika Mananta ini mepetin Somad, malah orang-orang di akar rumput itu seperti masuk dalam trans, seakan-akan habis minum sebotol penuh minuman merek Boone's Farm rasa Strawberry Hills, terus tepar seperti zombie. Saya lihat data, rata-rata IQ di Singapura adalah 106,8. Sementara di Wakanda, rata-rata IQ adalah hanya 78. Apakah itu berpengaruh juga? Itu saja. Nama saya Jeff. Semoga suatu hari kita bisa ngebir sambil angkat besi bareng. Salam kenal Bapak Paul Zan. Ya. Kalau di Wakanda ini memang ya gitu ya, orangnya telat ya. Mengapa di Singapura IQ-nya bisa rata-rata di atas 120? Karena orang Singapura tuh makannya ya tiap hari sayur seger, seafood seger, saudara. Saya kalau di sepanjang itu ya itu ada rumah makan seafood, saudara ya. Itu seafoodnya itu cuma itu ya, makan apa, seafood itu dicelup air panas, saudara. Makan seger-seger, saudara ya. Saya aja masih nggak doyan ya. Tapi itu katanya enak, seger ya. Kepitingnya wah gede-gede banget, saudara. Mereka makannya bergizi. Dari kecil saja makannya bergizi. Nggak ada orang miskin di Singapura itu, nggak boleh. Yang penting dia legal ya di Singapura ya. Warga negara, nggak ada. Sama seperti di Belanda. Nah di Indonesia, saudara, diajarinya mimik kencing onta. Sama makan lalat. Nah gimana IQ-nya nggak 70, saudara? Ya kan? Diajarinya mimik kencing onta sama makan lalat. Ya kan? Jangan ngomong saya bohong, saudara. Anda diajari itu ya, itu jawabannya ya, Bung Jeff ya. Ini Bung Jeff ini luar biasa nih ya. Pertanyaannya memang. Ya akhirnya mak permen, mak bacin, Masya Allah. Masa kencing onta disuruh diminum coba. Nah itu ya. Raja Uti silakan.
Ya, shalom Pak. Halo Pak Selamat Rajauti. malam. Ya, jadi kalau kita lihat ya memang beberapa hari yang lalu Bung Jeff itu tahu saya itu masalah Daniel Mananta ini gitu kan. Cuman saya nggak percaya gitu. Kebetulan lagi jalan-jalan keluar kota Pak gitu. Saya nggak percaya apa yang dibilang Bung Jeff. Masa sih saya bilang gitu. Iya gitu. Ini bakalan jadi mirip sama satu lagi tuh Pak yang badannya berotot itu. Nah, bakalan ikut-ikut seperti itu. Tapi saya tahu Daniel ini kan bukan orang yang tipe yang penghujat gitu Pak Paul. Nah, tetapi saya perhatikan video-videonya Bisa tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu. Artinya dia mengeluarkan statement yang spiritnya sama dengan yang dikeluarkan oleh Somat Pak Paul gitu. Nah, bahwa ada jin gitu, jadi unclean spirit. Saya jadi mikir gini Pak, apakah betul mereka ini berdua ini bisa melihat roh gitu ya, bisa melihat spirit, dan bagaimana membedakan spirit yang bersih, yang clean dengan yang unclean gitu. Itu satu ya, apakah mereka punya kemampuan untuk itu. Yang kedua, literatur yang mereka pergunakan, kalau berdasarkan literatur pun, literasi, apa literaturnya gitu, apakah cuma Yesaya 44 itu. Tentunya kan dia nggak bisa baca satu perikop itu aja, dia harus melihat situasi dan kondisi objektif di masa perjanjian lama Pak Paul gitu, seperti apa. Jadi kalau saya lihat dia ini kebablasan untuk pansos gitu Pak, kebablasan dia, artinya dia pengen menarik simpati orang-orang dari sebelah, tapi akhirnya jadi bumerang buat dia Pak. Tuh. Kalau masalah kebebasan memilih agama, ya kita negara Pancasila, siapapun bebas mau memilih agama apapun, mau percaya sama patung, mau nyembah batu, mau nyembah apa, itu bebas, terserah gitu ya. Masing-masing kan menentukan selamatnya sendiri-sendiri. Tetapi ketika dia yang bukan seorang teolog ataupun pendeta ataupun katakanlah orang yang memahami Alkitab mengeluarkan statement seperti itu dan seolah-olah merasa yakin benar, menyuruh publik untuk membaca Yesaya 44, itu saya rasa udah kebablasan Pak Paul gitu. Artinya kalau dia memang hanya tujuannya pansos ya kebablasan, tapi kalau dia memang mau ikut Abdul Somad ya silakan, itu haknya sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat patung di gereja, tempat ibadah gitu ya, maupun gedung gereja sendiri, memang itu terbuat dari kayu, dari batu, dan itu memang dari bahan-bahan alam ini yang dibuat oleh manusia. Dan kemudian dibuat menjadi tempat ibadah, kalau batu atau misalkan ini dipahat menjadi patung. Nah, terus terang, apakah yang salah patungnya? Apakah rumah ibadahnya nggak ikut dari bahan-bahan alam yang dibuat manusia juga? Dan kemudian menjadi tempat penyembahan. Demikian juga tempat ibadah di sebelah gitu kan, sama aja Pak Paul gitu. Nah, logikanya menurut saya nggak nyampe gitu ya, atau mungkin salah logika gitu. Jadi ya, kalau kita lihat, ya mudah-mudahan dia meralat apa yang dia omongin, kalau enggak ya jadi omongan para netizen gitu. Dan sebetulnya ini kalau betul-betul dia memang nggak bisa membuktikan, ini bisa jadi penistaan agama. Saya lihat channel Katolik juga sudah mulai merespon statementnya si Daniel Mananta ini Pak Paul gitu. Beberapa seperti siapa ya, Romon Deso. Ya cepat sekali tumben tuh Katolik meresponin. Biasanya orang ya, Katolik Deso, saya nonton juga itu. Nggak terlalu cepat merespon mereka Pak, tapi ini kelihatannya merespon sekali kali ini kasusnya Daniel ini. Jadi dia harus berhati-hati Pak, dalam arti ya memang image-nya dia nanti yang rusak Pak karena omongannya gitu. Oke, itu aja Pak Paul. Saya kira ini Pak. Daniel bisa rusak Pak. Rusak ya Pak ya? Iya, karena jumlah umat Katolik putus-putus Pak. Cukup besar dan mereka marah loh Pak dengan statementnya Daniel. Ini tumben ini. Dari kemarin nggak apa-apa. Bentar. Yang lain bagaimana? Udah bagus Pak. Tadi sempat putus-putus dan merobot. Ya, jadi orang-orang Katolik ini marah. Ya nggak biasanya si orang Katolik ini, romo-romo Katolik ini meresponi dengan cepat ya. Kali ini langsung disamber ya. Satu hari itu langsung keluar ya statement-statement dari Katolik ya. Betul Pak.
Langsung keluar statement-statement dari beberapa romo Katolik saya lihat. Iya. Dan itu langsung dari romo-romo Daniel loh. Mananta ini. Iya, itu nggak sopan Rusak ya, sekali Pak, loh yang rusak. Daniel Mananta ngomong itu benar-benar biadab loh itu. Itu biadab loh. Walaupun dia nggak jadi mualaf, dia Kristen. Oh, ini Roh Kudus berkata tai kucing Roh Kudusmu itu, ya kan? Roh Kudus tai kucingmu itu, ya kan? Ini Roh Kudus yang berkata loh, tai pokoknya, bohong dia. Nah itu seringkali gitu ya, orang-orang karismatik itu kayak siapa itu? Itu kan Daniel, kita lihat dari model-model waktu interview, oh ini orang karismatik nih, pantesan aja goblok. Ingat yang siapa itu orang GBI yang injek-injek makamnya Raja Uti itu? Oh, itu situs yang di Orang Puncak Pusubuhit. GBI Segitiga itu, meja segitiga, siapa namanya Pak. saya lupa, pendeta itu loh. Iya. Aduh, lupa Pak, udah dua Ya. orang itu yang waktu itu. Nah, itu kan orang GBI itu ya, orang aku tolak, aku tengging-tengging ya kan, dalam nama Yesus. Ini orang-orang karismatik ini kadang-kadang ya. Nah itu ya, nggak pakai otak gitu loh. Beragama itu harus pakai otak, ya kan? Lo menyembah patung, loh kalau menyembah patung itu nggak pakai otak, tetapi ini kan bukan menyembah patung. Balik lagi sudah dijelasin, itu adalah sebuah gimmick ya. Gimmick ya, ini kan namanya gimmick. Iya Pak Paul, jadi sebenarnya gimmick ini mau di tradisi apapun Pak, mau di tradisi agama-agama yang dari luar maupun agama-agama lokal, itu tetap ada Pak. Sejauh mana gimmick itu digunakan oleh manusia untuk memahami hakikat Tuhan atau imanannya, nah, itu memang berbeda-beda Pak Paul. Tetapi gimmick itu nggak mungkin dihindari Pak. Nah, jadi saya lihat apapun bentuknya, kalau misalkan di gereja ada patung, ada Lubim sama Serafim, itu wajar Pak. Artinya memang itu kalau sekedar gimmick, bukan itu berarti objek yang harus disembah gitu. Itu hanya gimmicknya aja. Gimana Pak Paul? Iya, nah ini saya mau tunjukkan gimmick ini loh. Nah ini contohnya nih gimmicknya. Banyak orang tuh ngerti nih ya. Si Hendrik. Tuh lihat tuh ya, belum ya, udah tampil belum itu ya? Si dokter. Nah, bentar ya ini. Nah ini ya namanya gimmick ini, gimmick. Ini namanya gimmick kan lucu-lucu, bagus-bagus gini kan. Orang mau beli misalnya ini apa namanya odol, Pepsodent misalnya kan. Nah, maka dia kasih ini gimmicknya. Supaya ketika dia lihat ini, ya, dia langsung ingat, oh iya, Pepsodent, Proden, Ciptaden misalnya begitu kan. Itu gimmick, ya kan. Kandungan kunci, itu kan gimmick namanya kan. Di dunia marketing itu biasa gimmick. Nah, gimmick gitu ya, gimmick. Supaya Anda ngerti. Nah, patung-patung itu adalah sebuah gimmick, saudara ya. Di era perjanjian baru, patung-patung itu bukan menjadi berhala lagi. Ada yang nggak yang masih ada? Itu kan transisi ya, zamannya Paulus itu menyembah berhala. Tetapi apakah mereka memberhalakan? Tidak, saudara. Mereka tidak memberhalakan. Orang Katolik apakah menyembah berhala? Enggak, saudara. Ya, enggak. Orang Katolik itu tidak menjadikan patung berhala. Buktinya apa? Berkali-kali dirusak, nggak ada yang marah orang Katolik. Marah, tapi nggak akan sampai bunuh-bunuh, saudara. Beda dengan orang Islam. Kalau masjidnya itu udah diapa-apain, langsung bunuh-bunuh. Beda kan? Kan itu hanya sebuah gimmick, patung-patung itu. Nggak ada patung itu ya nggak apa-apa. Rosario, ya kan? Salib, itu gimmick. Bagi orang Pentakosta, orang, ya kan? Kayak saya misalnya kan, bukan patung ya, gambar, simbol salib itu kan. Sebagai gimmick. Tapi apakah terus simbol itu nggak ada masalah, nggak ada urusannya. Ya, logonya Hagios itu kan, ya kan, itu gimmick, ya.
Apalagi ya saudara, itu cimik patung Buddha tadi lucu-lucu tadi itu cimik, nggak usah kejang-kejang ya, nggak usah kejang-kejang dengan yang seperti itu. Nah kebanyakan orang kemudian kejang-kejang ya, ngecimik itu lihat. Ini kan budayanya lucu nih ya, imut-imut kayak gini masa dibilang ada roh jahatnya, coba saudara. Kan tolol ini kayaknya ngomong. Suaranya robot. Keras ya, kita reaksinya keras sekali karena ini menjawab, wah ini Tuhan senang ya, Ustadz Abdul Somad bisa rukun. Ya kan, gara-gara mereka berdua rukun, Tuhan senang katanya kan. Ya kan? Lalu bagaimana dengan orang Katolik yang kamu sakiti? Lalu bagaimana dengan orang Buddha yang kamu sakiti gara-gara di belakangnya patung ada roh jahatnya, ada kan spiritnya? Ya kan? Apakah Tuhan senang? Enggak. Bangsat. Iya kan? Demi apa? Demi konten kan? Ini kan orang demi konten, saudara. Apakah dia mualaf? Nggak tahu. Nggak urusan. Tapi demi konten, saudara. Dan itu nggak baik. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia jadi orang itu tadi ya, kadrun munafikun. Jadi bukan cuman kadrun atau enggak, kadrun munafikun akhirnya. Tadi saya mencoba ngamati ya, berusaha objektif. Nggak ada kesimpulan lain, saudara. Ini orang bangsat, saudara. Nggak ada kesimpulan lain, ini orang memang bangsat. Ya, orang Buddha kan tersinggung loh. Orang Hindu kan tersinggung. Orang Katolik kan tersinggung. Ya kan? Lalu dia mau nyenengkan hatinya Ustadz Abdul Somad, memberikan dukungan kepada Ustadz Abdul Somad. Bangsat kan? Udah jelas orang ini kan bajingan ini kan. Penjahat kelamin kan? Penjahat agama kriminalnya. Nah. Masa imut-imut begini dibilang ada roh jahatnya coba? Aduh. Itu nggak pada jauh sih. Sekarang itu kayak pendeta GBI itu yang injek-injek makamnya. Kan kurang ajar. Teknik yang dia pakai ini sebenarnya Kalau mau ngambil ininya subscribernya Abdul Somad untuk dia Pak, untuk ininya dia, media sosialnya dia, tetapi ya menyakiti banyak orang gitu Pak Paul. Ya dia nyakiti banyak orang. Waktu di interview ngomongnya Tuhan senang kalau saya rukun sama Abdul Somad. Yang nggak senang siapa? Setan, dia bilang begitu kan. Tapi ya gara-gara dia ngomong begitu, terus dia ngorbankan perasaan hatinya orang Buddha, orang Hindu sama orang Katolik. Ya kan? Lalu yang setannya siapa? Jangan-jangan dia setannya juga tuh. Kan begitu kan logika itu loh Pak. Betul Pak Paul. Nah, banyak orang beribadah seakan-akan mau menyenangkan hati Tuhan, beribadah, dia lupa selama ibadah dia ngorbanin perasaannya orang lain. Ya kan? Aduh, ada-ada aja. Nah, itu ada yang ngomong di Daniel kompromi. Banyak ya memang begitu ya, kayak Gilbert, dia jilat-jilat pantatnya Habib Rizik, dia katain saya anak iblis. Sementara dia jilat-jilat itu, iblis-iblisnya dijilat-jilat pantatnya sama dia, si Anies, Habib Rizik, Yusuf Mansur. Kan lucu kan? Nggak taunya malah muridnya dia sendiri mengikuti jejak si anak iblis ini kan. Aduh, ada-ada saja. Lanjut, ini tukang